balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan bikin GRWM, Get Ready With Me. Aku mau sambil make upan dan kalian temenin aku sambil ngebahas berita yang lagi viral banget di jagat sosial media. Seperti biasa, kalau misalnya Get Ready With Me, kita akan membahas sebuah masalah yang lagi viral. Tapi aku ingetin lagi sama kalian untuk menanggapi masalah ini dengan lebih tenang, dan kalau misalnya kalian sependapat atau beda pendapat, boleh banget tulis di kolom komentar. Tapi ingat ya, no hate. Keluarkan semua pendapat kalian, tapi nggak perlu pakai emosi. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Untuk primer, hari ini aku mau pakai yang Maybelline Fit Me. Jadi sekarang tuh dunia maya lagi rame banget tentang seorang perempuan yang nikah selama 10 bulan sama perempuan lagi ternyata. Jadi dia nikah 10 bulan, dia pikir suaminya itu laki-laki, tapi ternyata suaminya itu perempuan. Jadi dia kayak nikah sesama jenis gitu. Nah, aku mau ngingetin lagi, kalau misalnya kalian udah tahu kisahnya, mari kita untuk nggak ngejudge atau nyalahin korban. Karena dalam hal ini itu, namanya korban itu nggak ada yang bersalah ya. Tapi dari masalah ini pasti banyak banget pelajaran untuk kita nih para cewek-cewek untuk belajar agar nggak terkena masalah yang sama. Buat yang belum tahu, jadi kita sebut aja Mawar ya. Si Mbak Mawar ini tuh disarankan oleh temannya untuk download sebuah aplikasi. Namanya itu aplikasi Tantan ya. Aku nggak tahu sama kalian, cuman kalau aku pribadi, aku bukan orang yang pro sama date apps gitu ya. Apalagi kalau kayak kalian memang berniat mencari pasangan hidup gitu, date apps tuh kayak hal terakhir yang pasti akan aku cari. Ini pribadi aku ya. Nah, akhirnya dia tuh mendownload aplikasi Tantan. Aplikasi Tantan tuh kayak dating apps gitu ya. Nah, setelah dia download aplikasi dating apps, nah kenalanlah dengan seorang pria di situ yang namanya tuh Ahnaf Arafif. Sebelumnya itu dia ngaku kalau dia tuh nggak beragama muslim dan baru aja jadi mu'alaf, dan nama mu'alafnya itu Ahnaf Arafif kalau yang berdasarkan Twitternya. Akhirnya mereka kenalan lah tuh. Nah, dari aku juga rada kurang paham dan ngerti, tapi correct me if I'm wrong, tolong dibenerin. Cuman dari yang aku baca, dari chat pertamanya itu si Ahnaf ini tuh udah langsung ngebahas-bahas soal lagi mencari istri katanya tuh. Jadi pengen nyari orang yang bisa diajak nikah. Nah, terus dari awal pun ngajak ngobrolnya tuh udah kayak ngobrol yang menjurus gitu loh, bukan yang kayak rumah lo di mana? Lo suka jajan bakso atau enggak? Lo suka boba atau enggak kayak gitu ya. Langsung pembahasannya tuh kayak, apa sih yang kamu cari dari seorang suami? Emang kamu target nikahnya kapan? Apa yang kamu nggak suka dari seorang suami? Dan bla 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 bla. Terus udah gitu akhirnya mereka kenalan lah. Dan si Ahnaf ini tuh mengaku kalau dia tuh dokter ya. Dokter dan pengusaha batu bara. Singkat cerita mereka kenalan, si Ahnafnya tuh nyamperin ke rumah si ceweknya. Dan jadi aku nggak tahu nih, apakah dia tinggal di rumah si ceweknya atau enggak. Kalau kalian tahu, kalian tulis di kolom komentar. Nah, akhirnya karena mungkin di rumah itu ada laki-laki, warga tuh mulai mempertanyakan, ini siapa nih kok tinggal di rumah itu gitu. Siapa nih kok bisa-bisanya. Mungkin membuat warga juga khawatir, sampai akhirnya paman dan bibi si Mawar ini tuh nyuruh untuk nikah siri. Akhirnya mereka menikah siri, tapi ada beberapa hal yang janggal. Ternyata sebelum nikah itu, ini nikahnya nikah siri ya, bukan nikah secara agama. Sebelum nikah itu, si Ahnafnya tuh setiap dimintain kayak apa namanya, surat menyurat, KTP gitu tuh nggak pernah ngasih. Jadi kayak mencurigakan, dan ibunya si Mawar pun curiga karena ini kok aneh selama beberapa minggu. Dan parahnya si Ahnaf ini tuh kan ngaku-ngaku sebagai dokter ya. Dia tuh kayak berjanji mau nyembuhin bapaknya si Mawar. Terus dia juga katanya tuh banyak uang ngakunya. Terus udah gitu
Pokoknya selalu banyak alasan. Awalnya mereka tinggal di rumah orang tuanya si ceweknya, tapi akhirnya pindah ke rumah om tante si ceweknya, dan gak berapa lama mereka pulang ke kampung halaman si cowoknya. Nah, pada saat pertama kenalan pun si cowoknya tuh kayak ngebohong gitu ya. Dia bilang kalau misalnya ibunya tuh udah meninggal. Terus udah gitu dia tuh punya ibu angkat katanya. Terus dia punya adik, dia punya ayah angkat. Nah, setelah nikah tadi kan si ceweknya tuh dibawa ke Lahat ya, ke kampung si cowoknya. Ternyata setelah dibawa ke Lahat ke kampung si cowoknya, surprisingly orang tua si Ahnafnya tuh masih ada. Walaupun pada akhirnya si ceweknya tuh meragukan, si Mawar tuh meragukan kayaknya bukan ibunya sih. Nah, sampai di Lahat tuh si Mbak Mawarnya tuh kayak dikurung gitu loh. Dan kalau aku baca di Twitternya tuh beberapa kali dia tuh kayak hampir lagi mau dibunuh, kata dia gitu. Nyawa saya mau dihilangkan saat saya diajak ke sungai. Dia sih nulisnya kayak gitu ya. Nggak cuman itu ya. Nggak cuma mereka menikah selama 10 bulan. Ternyata selama nikah itu si Ahnafnya tuh kerjaannya suka minjem-minjem duit sama temennya si Mawar dengan alasan untuk pengobatan ayahnya si Mawar. Pokoknya berbagai macam alasan lah dia pakai karena dia pengen pinjem uang. Nah, terus selain itu uang depositonya juga diambil, tabungannya dikuras, KTP, buku tabungan, pokoknya katanya semua yang dia punya itu akhirnya dikuras, dan total kerugian yang dia habiskan itu sekitar 300 juta. Tapi kok akhirnya si Mbak Mawarnya bisa bebas? Nah, ternyata yang namanya mungkin kasih seorang ibu ya. Akhirnya si ibunya tuh mencari si anaknya sampai ke Lahat, dan di kota itu tuh akhirnya si ibunya menemukan anaknya, akhirnya si anaknya diselamatkan. Oke, jadi tadi tuh kayak ringkasan ceritanya dari berbagai hal yang udah di-share sama si Mbak Mawar ini. Ada yang sedikit, mungkin ada yang kalau misalnya ada yang kurang-kurang sedikit dan kalian tahu perlu ditambahin, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Ini tuh lagi viral banget, dan kabar terakhir katanya si wanita yang mengaku-ngaku sebagai pria ini tuh udah ditangkap, tapi cuman kena satu pasal doang gitu ya, sedangkan si korbannya tuh kena kerugian materi dan juga mentalnya tuh kayak masih shock kali ya. Nah, dan yang aku sedih tuh banyak berita dan banyak netizen juga yang malah jadi kayak victim blaming, nyalahin ya lo sendiri juga salah, ya lo sendiri juga kok bisa sih gini, kok bisa sih gini, kayak gitu. Nah, aku mau mengajak kalian untuk nggak melakukan hal itu di video ini. Pertama, karena gini, mungkin yes, kamu pintar, kamu smart, kamu tuh tidak akan pernah terkena bujukan pria seperti itu, tapi tidak semua orang itu kamu. Mungkin ada orang yang mungkin merasa pengen banget nikah, atau merasa bahwa mereka tuh nggak punya niat buruk, niat aku mah baik, aku cuman pengen nikah, menjalani perintah agama, menyempurnakan agama aku, jadi begitu ada laki-laki yang melamar, toh tunggu apa lagi. Kalau kamu bilang bahwa ih kalau gue sih pasti gue pikirin dulu bla bla bla, ya jangan mikir gitu, jangan nyalahin karena dia bukan kamu. Pasti banyak banget perbedaan dan banyak banget hal yang terjadi, jadi jangan pernah nyalahin korbannya. Karena totally yang salah itu adalah si pelakunya. Pelakunya yang salah, pelakunya yang merugikan, dan pelakunya yang melakukan dengan niat. Apakah masalah ini harus di-share dan dikasih tahu sama banyak orang? Menurut aku jawabannya perlu, karena sekarang tuh banyak perempuan yang pengen menikah misalnya, atau misalnya banyak perempuan yang berharap ada laki-laki yang mau melamar mereka. Nah, supaya lebih hati-hati dan tidak sembarangan. Makanya kita harus nge-share, jangan sampai orang ini melakukan kejahatan yang sama. Kenapa aku bikin video ini? Jadi aku bikin video ini karena aku nggak pengen ada di antara kalian yang mengalami hal serupa. Walaupun orangnya udah ditangkap, tapi aku yakin masih banyak banget orang-orang yang sebenarnya banyak gitu pelaku kejahatan yang kayak gini yang merugikan. Kayak kalau kalian lihat di Facebook itu banyak banget orang yang menipu wanita-wanita yang kerja di luar negeri, kayak jadi TKW, terus cowok-cowoknya tuh di Indonesia, terus udah gitu cuman dengan modal handphone, jadi minta uang lah, minta dibiayain. Nah, sekarang tuh lagi banyak banget kasus kayak gitu. Jadi kalian sebagai perempuan pekerja keras, bekerja sendiri, punya uang sendiri, jangan pernah mau dipermainkan sama laki-laki yang kayak gitu ya. Please, sebelum ngasih-ngasih uang, kalian pikirkan dulu. Nah, balik lagi ke kisah si Mawar. Ini aku pakai eyeshadow dulu dari Date Talk About.
Kalau misalnya dilihat dari chat yang dia share, Mawar ini umurnya 27. Terus si pelaku itu juga sempat kayak nanya, emang target nikahnya kapan? Dan Mawar tuh bilang sebenarnya pengen nikah dari umur 23, tapi sekarang udah 27. Jadi kayak seolah-olah udah telat nikah nih gue tuh gitu ya. Nah, mungkin itu adalah hal yang dimanfaatkan oleh si pelaku. By the way, pelakunya tuh namanya Erayani ya, dan ini tuh sudah dikonfirmasi di semua media berita kalau si pelakunya tuh namanya Erayani dan 100% perempuan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol gitu, mungkin si pelaku tuh langsung jadi tahu ya, oh ini mungkin pengen nikah, akhirnya dideketin lah dari situ. Kalau secara niat, gila sih, memang si Arayani ini tuh niat banget sampai akhirnya nyamperin ke rumah si Mawar di Jambi, sampai ngenalin ke keluarganya, sampai kayak, ya kayak bener-bener lah ngaku-ngaku kalau dia tuh dokter, ngaku-ngaku kalau misalnya dia itu pengusaha batu bara. Aku udah pernah bilang juga sih di Get Ready With Me aku ya, if something's too good to be true, then that it gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kayak, wah gila tuh nggak bisa dipercaya, ini tuh indah banget, aku nggak percaya, ya berarti itu tuh memang nggak terjadi, itu tuh memang beneran too good to be true. Aku tuh tim yang tidak mempercayai hal yang too good to be true gitu ya. Nah, dia datang, dia menikah. Pertanyaan yang banyak ditanyain sama netizen ya terhadap yang punya thread di Twitternya itu adalah, emang selama ngobrol tuh nggak kelihatan ya kalau misalnya dia nggak punya jakun, atau misalnya nggak kelihatan ya dari badannya. Kalau yang aku baca sih memang si mbaknya tuh pernah bertanya, kok kayak di dadanya tuh ada jendolan. Nah, si Ahnaf atau si Erayani ini tuh ngaku katanya dia tuh ada kelainan hormon yang menyebabkan di dadanya ada benjolan. Terus udah gitu, emang dari suaranya nggak kedengeran kayak cowok ya. Kalau aku sih bisa ngebedain suara cewek atau suara cowok. Nah, kebetulan si Mbak Mawar ini juga nge-share tuh di threadnya, ada video si Ahnaf atau si Arayani ini lagi ngomong. Dan jujur begitu aku dengar suaranya pun, kalau aku nggak dikasih tahu itu perempuan, aku akan menyangka itu tuh laki-laki. Karena itu tuh suaranya tuh kayak laki-laki yang punya suara cempreng gitu loh. Bukan kayak suara perempuan, jadi emang kayak suara laki-laki yang kebetulan aja nggak ngebas banget. Dan aku juga punya temen cowok yang suaranya kayak gitu. Jadi kalau cuman pertanyaannya dari urusan, emang nggak kelihatan ya? Emang dari bentuk badannya nggak kelihatan ya? Emang dari suaranya nggak kedengeran ya? Nah, mungkin jawabannya enggak, karena itu menurut aku susah. Terus kalau misalnya jawabannya dari bentuk badannya kan sebenarnya kelihatan. Nah, mungkin saat si Mbak Mawar mengenali si Erayani ini saat ketemu yang pertama, dia nggak memperhatikan secara fisiknya, atau yang kedua memang si Erayani ini jago banget speaknya. Karena kalian percaya nggak sih kalau misalnya orang udah jago ngomong, bisa nipu, itu tuh segalanya bisa terjadi. Tidak akan sesimpel kalian ngomong gini, kalau gue sih nggak akan ketipu. Kalau gue pasti gue cek. Kalau kalian ketemu orang yang bisa menipu kalian dan punya skill ngomong yang tepat gitu ya, habis lah. Karena skill itu tuh kayak parah banget sih. Kayak suami aku juga pernah, kayak aku pernah ceritakan, kartu kreditnya diambil nomornya sama orang yang suka jadi sales-sales di mall karena gaya ngomongnya tuh meyakinkan banget. Jadi kalau misalnya kalian ketemu yang gitu, jangan langsung ngejudge, itu mah ceweknya aja gini. Kalau gue sih nggak akan, kalau gue nggak, karena kita nggak tahu posisi si korbannya itu seperti apa yang dilakukan si pelakunya tuh kayak gimana. Kalau ngomongin secara fisik, mungkin ya karena dia agak kurus, atau misalnya kalau mempertanyakan jakun gitu. Kalau cowok kan ada jakunnya, kok nggak bisa kelihatan? Jujur ya, aku aja kalau ketemu cewek atau cowok, aku nggak pernah merhatiin jakunnya. Jadi aku nggak merhatiin, karena yang aku perhatiin tuh cuman muka, rambut, sama bentuk badan. Dan kebetulan pas aku lihat si bentuk badan si Erayani ini ya kayak cowok-cowok biasa aja gitu. Mungkin kalau kitanya memang punya niat yang kayak, aduh penasaran diliatin, terus itu akan kelihatan. Nah, kalau aku perhatikan dari kasusnya,
Banyak yang menyangka ini tuh adalah kasus LGBT karena si Erayani-nya mencari cewek yang mau menikah. Tapi kalau yang aku perhatiin, ini tuh bukan tentang LGBT atau bukan tentang orang yang LGBT mencari pasangan. Ini tuh pure kriminal dan pure orang yang mau nipu karena goalsnya itu uang. Terbukti uang si Mbak Mawarnya dihabisin. Tunggu aku pakai eyeliner dulu ya. Detail produk hari ini aku pasang di description box. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian tinggal klik-klik aja, oke? Kenapa aku bilang ini tuh pure kriminal? Karena menurut aku kalau orang yang LGBT mau mencari pasangan, terus mereka pengen pacaran, biasanya tuh caranya nggak kayak gitu. Mereka akan PDKT layaknya orang yang memang pacaran, heteroseksual, nggak yang langsung ngajak nikah, morotin, nggak gitu. Justru biasanya kalau mereka PDKT itu ya sama dengan orang normal PDKT gitu, kayak ngasih hadiah, doing something nice, berbuat baik, bukan justru jadi morotin terus kayak ngeburu-buru nikah. Nah, pada saat sebelum nikah itu tuh sebenarnya si orang tua Mawar itu udah mempertanyakan mana nih KTP-nya sebelum nikah siri itu kan mereka kayak butuh kepastian datanya lah. Tapi si tante dan omnya si tante dan omnya si Mawar ini tuh kayak ya udahlah nikahin aja, mungkin karena mereka udah nggak kuat kali ya digosipin sama tetangga karena di rumahnya ada lelaki asing yang nginep gitu. Akhirnya dinikahin. Dan waktu aku cerita kalau si Mawar ini diculik sampai ke Lahat pun itu tuh penyebabnya karena si Erayani itu terus-terusan dimintain KTP. Jadi dimintain mana nih KTP-nya. Nah akhirnya dia kesel, dia culik lah tuh si Mawar sampai ke kota Lahat. Nah baru di situ si Mawar tuh ngeliat bahwa si Erayani masih punya ibu. Terus udah gitu si Erayani punya orang tua angkat. Nah dari situ aku semakin meyakini kalau ini tuh sebenarnya bukan nggak ada hubungannya dengan pasangan yang LGBT atau misalnya perempuan yang suka sama perempuan dan mencari pasangan. Enggak, ini tuh bener-bener pure total karena kriminalitas, karena dia mau mengambil keuntungan secara materi ya. Nah, pelajaran yang harus kita ambil yang pertama dari kasus ini adalah saat kalian bermain aplikasi dating apps, jangan ngeduluin jangan ngeduluin husnuzon ya. Duluin tuh suuzon gitu. Jadi kalau kalian kalaupun kalian orang baik di saat kalian main dating apps, asumsikan orang yang kalian temui itu orangnya nggak baik. Bukan artinya kita langsung, wah kamu nggak baik, kamu jahat gitu. Nggak, tapi asumsikan ini orang tuh nggak jelas, nggak baik. Jadi aku jangan terlalu terbuka nih sama orang ini. Atau misalnya aku baru ketemu sama orang ini, jadi aku nggak tahu dia aslinya gimana. Jadi aku nggak akan terlalu open nih sama orang ini. Aku nggak akan langsung bilang pengen nikah atau segala macam. Terus yang kedua, kalau kalian jadi perempuan, dan ini bukan hanya karena pelaku pernikahannya juga perempuan, tapi ini sering terjadi juga sama pasangan laki-laki. Kalau kalian mau nikah, make sure dulu kalian cari informasi tentang pasangan yang mau kalian nikahin. Karena nggak cuman kita bisa berakhir menikah dengan perempuan kayak kasus Mbak Mawar tadi, tapi yang parahnya itu banyak banget yang ternyata setelah nikah baru ketahuan kalau si cowoknya itu misalnya udah pernah nikah, udah punya anak, ternyata udah duda, tapi nggak ketahuan, punya istri 3 tapi jadinya nggak ketahuan. Banyak yang kayak gitu. Jadi make sure kalau misalnya kalian udah dideketin sama cowok, kalian dideketin sama yang kalian kira cowok, nah kalian cari tahu informasinya. Kalian masih ingat nggak sih sama GRWM aku yang kemarin yang aku bilang kalian beli barang di Shopee aja harganya 20.000, kalian tuh suka ngecek testinya, kalian nyari tahu sellernya di mana, kalian nyari tahu dikirimnya pakai apa, kalian cek testinya, fotonya satu-satu, apakah
ini sellernya bohong atau enggak. Nah, apalagi kalau misalnya kalian mau menikah, di mana kalian akan menghabiskan waktu hampir seumur hidup. Nikah tuh kan pasti planningnya untuk seumur hidup ya. Nah, kebayang nggak kalian mau menikah tapi nggak mau nyari tahu tentang pasangan kalian. Kalau berdalih dengan kata-kata ta'aruf itu setahu aku kita mencari referensi sebanyak mungkin ya. Bukan asal-asalan ketemu cowok dia mau nikah, oke kita nikah. Karena nikah itu banyak banget variabelnya. Kita akan menyatukan dua keluarga, kita akan menyatukan dua kehidupan. Jadi nggak serta-merta hanya gara-gara ada orang yang I like you, would you marry me gitu, terus kalian mau aja nikah, nggak kayak gitu. Dan yang berikutnya juga, kalau kalian perempuan terus ketemu cowok yang bahkan belum punya komitmen apa-apa sama kalian, belum memperlihatkan rasa sukanya, belum memperlihatkan rasa sayangnya, baru kenal dengan jeda waktu yang terlalu singkat, terus udah kayak minta-minta duit lah, minta dibayarin lah, udah minjem-minjem duit, lari besti. Jangan dibiasain dekat sama laki-laki yang kayak gitu. Karena itu tuh bukan kalian bisa diajak susah atau enggak. Tapi itu tuh masalah prinsip. Kalau laki-laki yang baru kenal atau misalnya baru PDKT itu biasanya kan harusnya jaim ya. Bukannya jadi minjem-minjem duit, bukannya jadi morot-morotin. Karena PDKT aja gitu, apalagi nanti kalau misalnya udah jadi. Dan pesan dari aku, kurang-kurangin lah kita berpikir kalau misalnya baru ketemu laki-laki 6 bulan, baru ketemu laki-laki 3 bulan terus menikah itu menjadi prestasi. Urusan nikah itu nggak ada prestasi karena tidak ada yang lebih hebat dengan namanya nikah. Semua wanita itu hebat sudah menikah ataupun belum menikah. Kalau kalian independen, bisa cari uang sendiri, terus udah gitu merasa fine-fine aja ya kalian hebat. Kalau kalian jadi ibu rumah tangga, ngurus suami, punya anak, dan kalian merasa itu membahagiakan kalian, kalian juga hebat. Jangan jadiin pernikahan yang aku baru kenal seminggu terus aku nikah, ya ampun, aku tuh kayak bersyukur banget. Itu tuh bukan prestasi menurut aku. Jadi kita harus berhenti menganggap itu prestasi supaya orang nggak dikit-dikit apa-apa tuh kayak goalsnya mau menikah, sehingga nggak mencari bebet bobotnya, nggak nyari tahu tentang calon suaminya kayak gimana. Karena penting banget, please penting banget, nggak usah buat nikah ya, kalian nyari temen aja. Itu tuh harus jelas gitu bebet bobot-bobotnya. Ntar ya aku pakai lipstick dulu. Dan satu lagi, si Mbak Mawar ini tuh di Twitternya berkali-kali bilang kalau dia tuh kayak di brainwash lah, terus dia tuh bilang kalau dia tuh dicuci otak, dia tuh kayak seolah-olah apapun jadi kayak nurut-nurut aja. Dan jujur Li, aku percaya, apalagi setelah aku baca di komen-komennya banyak banget yang ngomong bahwa aku percaya banget Kak, soalnya aku juga pernah kayak gitu. Aku juga gitu Kak, dulu pernah banget tuh punya pengalaman yang kayak gitu. Jadi memang banyak, dan aku tuh meyakini kalau ada orang sampai tertipu, itu tuh bukan salah si korbannya, tapi mungkin skill orang yang ngomongnya tuh udah jago banget. Karena memang kayak aku nih, sekarang aku hampir jarang mau menyalahkan korban dengan ngomong, salah sendiri, karena menurut aku nggak ada di posisi dia, aku nggak tahu keadaannya gimana, aku nggak tahu saat itu tuh kayak gimana gitu ya. Nah jadinya menurut aku, ya itu tuh skill yang nipunya jago gitu. Dia mungkin mengeluarkan semua racun yang dia punya. Dia bikin si Mbak Mawarnya jatuh cinta banget sama dia, sampai kelepek-kelepek, sampai nurut banget. Kalau kalian ngomong, kalau gue mah gak pernah sih suka sama orang sampai nurut segitunya, berarti kamu belum menemukan orang yang sampai bisa membuat kamu seperti itu. Dan ya kamu beruntung. Di saat kamu merasa beruntung karena itu, bukan berarti orang lain itu melakukan kesalahan gitu sih. Cuma yang pasti kita ambil pelajarannya dari kasus ini, nggak cuma tentang LGBT aja, nggak cuma tentang perempuan yang suka sama perempuan, tapi ini tuh pure kriminal, dan ini tuh penipuan yang memang direncanakan. Aku sih berharap pelakunya juga dihukum dengan berat, dan semoga si korbannya bisa cepat pulih secara mental.